Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Hari Sabtu kita masuk pelajaran gambar teknik. Gambar teknik adalah salah satu mata pelajaran kejuruan produktif yang untuk jurusan teknik kendaraan ringan kita sebut pelajaran gambar teknik otomotif. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran gambar teknik, ada baiknya kita lihat dulu apa perbedaan karakteristik gambar dengan gambar teknik. Ya, gambar dan gambar teknik itu juga ada persamaannya. Apa Bu persamaannya? Gambar dengan gambar teknik ada yang menggunakan garis pada gambar. Tetapi untuk gambar teknik memang harus menggunakan garis-garis, baik itu garis lurus, baik itu garis lingkaran, dan sebagainya. Tetapi kalau untuk gambar berupa tarikan-tarikan garis yang cenderung menggunakan daya imajinasi yang tidak terpaku pada suatu tolak ukur. Imajinasi. Contoh lukisan. Jadi gambar itu tidak bisa dihasilkan menjadi suatu benda dari gambar. Ya. Beda dengan gambar teknik. Gambar teknik itu berupa tarikan-tarikan garis yang cenderung mempunyai pola dan menggunakan cara atau aturan yang disepakati oleh para ahli. Karena apa? Karena pada gambar teknik nanti akan dihasilkan suatu produk yang bisa kita gunakan. Contoh, desain gambar mesin, baik itu mesin produksi ataupun mesin kendaraan. Kemudian gambar rumah, gambar sekolah atau bangunan apapun, dan lain sebagainya. Kemudian, apa itu pengertian gambar teknik? Gambar teknik adalah penyampaian ide atau gagasan dari seseorang kepada orang lain dengan cara menggambar, menggunakan alat gambar yang menghasilkan simbol-simbol tertentu yang bersifat tegas dan sudah distandarkan. Kenapa harus ada standarnya? Ya supaya bisa kita gunakan. Siapapun bisa membaca. Masuk kita kedua adalah fungsi gambar teknik. Ada 3 fungsi gambar teknik. Yang pertama, gambar sebagai bahasa teknik, di mana gambar menjadi komunikasi antar orang-orang teknik. Komunikasi. Jadi sebelum dihasilkan barang, seorang desainer bisa menjelaskan kepada bidang produksi untuk dijadikan produk. Yang kedua, gambar sebagai bahan informasi teknik, di mana dalam pembuatan produk perlu ada informasi teknik yang harus disampaikan, baik itu dari pemesanan ke juru gambar atau ke operator produksi. Jadi operator tidak bingung dengan gambar tersebut yang akan menghasilkan produk. Ketiga, gambar sebagai gagasan dan pembangunan. Jadi gambar itu dihasilkan dari ide-ide atau gagasan orang teknik yang terdahulu disimpan. Kemudian untuk apa disimpan? Yang akan digunakan sebagai ide-ide atau gagasan selanjutnya. Supaya apa? Supaya dikembangkan produk itu. Jadi produk itu semakin berkembang. Contoh desain kendaraan, di mana kita lihat perbedaan kendaraan dahulu dengan kendaraan sekarang. Nah, kemudian yang ketiga, standarisasi. Nah, tadi kita bilang bahwa gambar teknik itu harus mempunyai standar. Apa itu standarisasi? Standarisasi dari kata standar, yaitu dasar atau pokok, yang berarti pembakuan cara membuat dan membaca gambar. Pembakuan. Jadi
kita seorang desainer, kita seorang teknik harus bisa membuat gambar teknik di mana orang-orang bisa paham terhadap gambar yang kita buat. Itu tujuannya. Fungsi standarisasi gambar itu ada 5. Ya, kalian perhatikan. Yang pertama, memberi kepastian sesuai atau tidak sesuai kepada pembuat dan pembaca gambar dalam menggunakan aturan, karena kita sudah dipatok punya aturan, ya. Yang kedua, menyeragamkan penafsiran terhadap cara-cara penggunaan simbol gambar. Jadi jangan salah tafsir simbolnya, ya. Jika membuat lingkaran, ya haruslah buat berapa diameternya. Yang ketiga, memudahkan komunikasi antar pembuat dan pengguna gambar. Jadi kita bisa menyampaikan dengan gambar, di mana orang yang kita sampaikan pun akan mengerti apa yang kita gambar. Yang ketiga, memudahkan kerjasama antar perusahaan. Ya. Yang kelima, memperlancar produksi dan pemasaran suku cadang. Jadi yang kita gambar itu tidak sulit untuk orang pahami, tidak sulit untuk diproduksi. Nah, standarisasi ini setiap negara berbeda-beda. Ada beberapa negara yang sudah mempunyai standar, saya kira semua juga banyak ya. Cuman yang kita kenalkan contoh Jepang, Belanda, Jerman, Amerika, Indonesia. Indonesia SNI yang kita kenal, Standar Nasional Indonesia. Dan secara internasional ada juga ISO, International Standardization for Organization, di mana ISO ini bisa menyatukan secara internasional. Jadi gambar yang diproduksi di Indonesia bisa digunakan di negara lain. Karena apa? Karena standarnya kita sudah gunakan yang sudah ditetapkan secara internasional. Oke, anak-anak, mungkin sampai di sini dulu materi dari saya. Cukup bagi saya, kalian itu catatlah materi hari ini di buku catatanmu. Kirim, kemudian foto pada saat kamu bekerja. Terima kasih. Tetap semangat dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Jaga kesehatanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak.